Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita semua berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan eh, sebuah materi. Judulnya kami berikan menjawab dengan memahami sistem struktur. Materi ini sebetulnya terkait dengan UTS yang sudah kita laksanakan bersama beberapa minggu yang lalu, di mana dari hasil evaluasi secara menyeluruh, tampaknya ada beberapa hal yang perlu kami tekankan kembali eh, terkait dengan eh, perkuliahan kita. Harapannya dengan kami menyampaikan kembali poin-poin ini, itu bisa menjadi evaluasi untuk kita semua. Nah, pada UTS yang lalu, ada 3 soal dengan masing-masing pembobotan. Soal menghitung, soal menjelaskan, kemudian menggambar ulang dari apa yang diminta oleh soal tersebut. Sebetulnya semua yang diminta di dalam soal UTS tersebut adalah bagian dari merancang struktur, di mana untuk merancang struktur itu kita perlu berpikir secara sistem strukturnya. Kita perlu berpikir dengan logika-logika strukturnya. Kami coba mulai dengan gambar yang sebetulnya ini sudah pernah dibagikan kepada mahasiswa, bahwa di dalam keseluruhan sistem struktur kita, uh, tidak hanya bagian-bagian fisik yang perlu kita cermati, tetapi juga ada komponen-komponen lain yang mempengaruhi sistem struktur itu secara keseluruhan. Kita masih ingat bahwa struktur kita terdiri dari substructure sampai upper structure, kemudian komponen-komponen yang mempengaruhi bagaimana kekokohan, kestabilan sistem struktur itu dari variabel beban hidup, beban mati, dan sebagainya. Jadi dari gambar ini kita bisa memahami bahwa setiap unsur atau bagian-bagian di dalam bangunan itu semuanya saling terkait. Atap terkait dengan kolom, kolom terkait dengan balok, dan seterusnya sampai ke fondasi. Ini semua bertujuan untuk mewujudkan sistem struktur yang kokoh dan stabil. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ada sistem struktur yang merupakan sistem kerangka, di mana fungsinya itu adalah mewujudkan ruang dan bentuknya, kemudian memberikan kekokohan pada bangunan sehingga ada rasa aman. Misalnya di gambar ini juga tadi seperti saya sampaikan bahwa ada kaitannya antara satu elemen dengan elemen lainnya. Bahwa ketika kita ingin merancang bagaimana kerangka kolom dan balok, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana hubungannya dengan kuda-kuda, hubungannya dengan bagian atap, dengan tumpuan 1, tumpuan 2, yang diteruskan pembebanan itu ke bawah, kemudian diterima oleh bagian dari substructure-nya. Jadi ini semua adalah analogi bagaimana setiap setiap elemen di dalam sistem struktur itu saling berhubungan dan berkaitan. Kita langsung masuk ke dalam contoh kasusnya. Jadi ini adalah lampiran dari soal UTS yang lalu. Kalian diminta untuk menghitung kolom dan balok, kemudian menjelaskan tentang sistem fondasi yang bisa diterapkan sampai ke menggambar ulang. Jadi kita coba simulasikan dari apa yang memang sudah pernah kalian masing-masing kerjakan. Pertama, mungkin kita perlu mengetahui dulu bahwa sistem struktur itu akan membentuk massa.
Jadi ketika gambar denah lantai 1 dan denah lantai 2 itu kita proyeksikan satu sama lain, kita tumpuk, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada bentuk massa yang terbentuk. Dalam hal ini bentuk massanya kebetulan untuk massa utamanya itu cenderung bujur sangkar ya, dengan ukuran 7 kali 7 meter, di mana bentuk massa ini itu juga ada kaitannya dengan kepalanya. Jadi ini adalah bagian badan dan ada bagian kepala yang merupakan proyeksi dari garis atap yang ada di lantai 2. Jadi kalau kita proyeksikan garis atap yang ada di lantai 2, maka kita dapat mengetahui bentuk atap yang dalam hal ini adalah atap limasan utuh. Sehingga kalau kita perlihatkan dengan massa yang di bawahnya, kita akan dapat satu kesatuan massa bangunan, terdiri dari kepala dan bagian badan. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk massa seperti apa yang mungkin terjadi dari skematik denah yang tadi kita lihat. Kemudian di bagian kepala yang merupakan adalah atap, tentu kita tahu bahwa atap itu merupakan bagian paling atas yang harus ditopang bebannya oleh bagian bawahnya. Dalam hal ini, beban yang ada di atap, yang diperoleh dari atap juga, itu disalurkan melalui kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini bisa kita ambil salah satu contohnya. Ada salah satu alternatif penempatan kuda-kuda, yaitu mengikuti puncak atap yang kita ketahui. Di mana puncak atap, maka disitulah tempat atau titik kita meletakkan kuda-kuda. Misalnya, ini adalah titik kuda-kuda 1, dan ini adalah titik atau posisi kuda-kuda yang kedua. Selain posisi ini, sebetulnya ada alternatif lain juga, bagaimana menempatkan kuda-kuda secara diagonal. Namun untuk pembahasan kali ini, untuk memudahkan pembahasan, kita coba ambil satu alternatif dulu. Kuda-kuda diletakkan di tengah-tengah bangunan, secara saling bersilangan. Nah, kuda-kuda ini menyalurkan beban dari atap, di mana beban itu diterima oleh dua tumpuan di ujung kuda-kuda. Seperti yang tadi kalian lihat pada slide pertama, bahwa kuda-kuda itu ada dua tumpuan utama yang biasanya menyalurkan beban. Maka disitulah tempat kita untuk menempatkan kolom-kolom struktur. Jadi di mana ada tumpuan kuda-kuda, maka disitulah sebetulnya ideal untuk menempatkan kolom-kolom struktur. Walaupun pada prakteknya tidak selalu harus persis di bawah titik tumpu kuda-kuda, bisa di balok, tapi nanti akan ada konsekuensi bahwa balok itu akan menyalurkan pembebanan kembali, sehingga dia akan berubah sebagai balok penyalur beban juga. Kemudian selain kuda-kuda yang ada di tengah, kita juga tahu bahwa di setiap sudut-sudut bangunan itu, pada bagian atap itu ada yang disebut dengan jurai luar. Jadi yang warna hijau itu adalah jurai luar. Jurai luar ini menopang gording, tentu dia juga menyalurkan beban, sehingga pada sudut bangunan tersebut, idealnya juga ditopang oleh kolom-kolom penyangga atau kolom-kolom struktur. Sehingga dari dari tampilan ini kita tahu bahwa yang merah-merah yang titik garis putus-putus tersebut adalah
simulasi di mana kolom-kolom struktur itu didirikan. Ya, ini adalah satu kesatuan sistem kerangka. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kita tahu bahwa ini adalah bangunan 2 lantai. Jadi kita anggap pada lantai 2 itu ada plat yang dibutuhkan untuk dibangun. Nah, di mana karena kolom itu merupakan elemen yang bekerja padanya momen puntir salah satunya, sehingga perlu ada perkuatan di tengah. Jadi kalau yang kuning itu adalah plat lantai, yang biru ini adalah balok yang menghubungkan antara kolom-kolom struktur utama tadi, terutama yang di tengah, ya secara bersilangan. Jadi balok tersebut menghubungkan antara 2 kolom utama yang menyangga beban dari tumpuan kuda-kuda langsung. Selain itu juga kita tahu bahwa untuk memperkokoh hubungan antara kolom-kolom struktur, maka kita perlu untuk menghadirkan kembali balok-balok di bagian pinggir-pinggir bangunan. Selain itu, kita juga butuh balok-balok pengikat baik di bagian atas maupun di bagian bawah, sehingga kolom-kolom yang kita rencanakan itu akan stabil dan kokoh. Jadi kalau kita rangkum bahwa di bagian dari sistem struktur ini kita punya yang namanya kolom struktur yang warna merah. Kolom struktur ditempatkan pada di mana saja titik-titik tumpuan beban dari atas. Kemudian ada balok struktur dan plat lantai 2 di bagian tengah. Kemudian ada balok pengikat yang biasa disebut dengan ring balok di bagian atas. Dan balok pengikat bawah di bagian atau yang disebut dengan sleeve pada bagian bawah. Biasanya diletakkan di setiap sepanjang dinding-dinding lantai dasar. Secara garis besar, ini sudah menjadi satu kesatuan utuh untuk masa utama ini. Jadi dengan kita belum berpikir di mana kolom praktis ya, kita masih berpikir di mana kolom-kolom struktur, balok struktur yang secara fungsi menyalurkan beban ke tanah. Jadi dari visualisasi ini, sebetulnya kita sudah bisa menentukan di mana titik-titik kolom struktur utamanya. Yang warna merah itu adalah idealnya di mana kolom-kolom struktur ada. Jadi kalau saya akan tampilkan kembali denah lantai dasar, maka di bagian itu adalah titik-titik kolom struktur yang diperlukan. Sehingga dari sini kita juga tahu bahwa setiap kolom struktur itu akan menyalurkan beban setempat kepada tanah, sehingga kita tahu bahwa kita perlu pondasi setempat untuk menyalurkan beban dari kolom struktur. Selain pondasi setempat, kita juga bisa kombinasikan dengan pondasi lajur. Jadi inilah salah satu gambaran utuh bagaimana sistem struktur itu direncanakan, terutama untuk sistem struktur yang menyalurkan pembebanan. Dalam hal ini, kita tidak berbicara tentang konstruksinya, bagaimana sambungannya, tapi lebih ke bagaimana logika-logika menentukan struktur utama tersebut. Nah, jadi dari apa yang sudah kita gambarkan ini, maka kita sebetulnya sudah bisa menjawab 3 pertanyaan pada soal UTS tersebut
sekaligus dengan berpikir konseptual seperti ini. Mungkin salah satunya tadi kita bisa tahu bahwa sistem fondasi yang bisa digunakan itu adalah kombinasi dua macam struktur fondasi, yaitu adalah fondasi setempat dan fondasi lajur. Di soal diminta untuk membuat sketsanya, kemudian dijelaskan. Jadi kalian bisa membuat sketsa potongannya, memberikan informasi apa saja elemen-elemen yang diketahui yang ada di sana, dan sudah cukup untuk menjelaskan bahwa jenis fondasi yang dibutuhkan itu adalah kombinasi dua macam fondasi. Kemudian dari sistem struktur secara utuh ini, apa hubungannya dengan dimensi kolom dan balok struktur? Itu adalah pertanyaan pertama, di mana kalian diminta untuk menghitung dimensi balok dan kolom struktur utama. Namun kalian diminta untuk menghitung dengan rule of thumbs. Dalam hal ini menghitung dengan aturan umum tentang bagaimana dimensi tinggi dan lebar balok didapat, kemudian bagaimana dimensi kolom didapat dari dimensi balok yang diperoleh. Jadi banyak cara sebetulnya untuk menghitung dimensi kolom dan struktur. Bisa dengan cara menghitung berapa pembebanan yang diterima oleh setiap bagian kolom misalnya, atau menghitung bidang plat area lantai yang harus disalurkan dan diterima oleh kolom dan seterusnya. Menggunakan berapa mutu beton yang dipakai dan seterusnya. Jadi dalam hal ini karena yang diminta adalah menghitung dengan rule of thumbs, maka studi kasusnya juga saya akan coba arahkan ke sana. Kita kembali bahwa untuk menghitung dimensi kolom dan balok, idealnya kita kembali lagi pada sistem tadi, di mana kita perlu mengetahui berapa bentang yang akan kita hitung, dan bentang itu bisa diketahui dari asal mulanya adalah bagaimana hubungan kuda-kuda dengan kolom-kolom struktur yang ada. Kita tahu bahwa kuda-kuda itu sistemnya adalah menyalurkan beban melalui dua tumpuan di ujung. Kemudian setiap tumpuan itu tentu memerlukan penerima, yaitu kolom struktur. Dalam hal ini bentangnya adalah 7 meter. Jadi dari bentang 7 meter ini kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan bahwa kita bisa menghitung dimensi balok terlebih dahulu sebelum tahu dimensi kolom. Ya, ini. Saya perbesar dulu. Ya, balok yang kita akan hitung itu adalah balok utama terlebih dahulu, karena dia yang menghubungkan antara kolom utama penerima beban dari atap. Dalam hal ini tentu bentangnya adalah 7 meter pada awalnya. Sehingga sebetulnya kita bisa menghitung bahwa dimensi balok induk jika dihitung 1/12 ya, bisa dari 1/10 sampai 1/15, bisa jika dihitung dari 1/12 bentang, maka kurang lebih tinggi balok induk yang didapat itu 60 cm. Kemudian lebarnya adalah setengah dari tinggi, 30 cm. Selanjutnya, dimensi kolom
kita bisa ketahui dengan ketentuan tersebut minimal sama dengan lebar balok, sehingga kita akan punya kesimpulan bahwa informasi cepat tentang bagian berapa dimensi kolom dan balok itu adalah seperti yang tertampilkan pada layar. Cukup besar, balok induknya 30, 60. Kolom strukturnya karena minimal sama dengan balok induk lebar, maka dimensinya adalah 30 kali 30. Nah, dalam hal ini mungkin ada pertanyaan, apakah atau bagaimana menentukan bentuk kolom? Bentuk kolom itu perlu ditentukan dengan disesuaikan dengan bentuk dasar massa. Karena ada hubungannya dengan bagaimana kestabilan massa tersebut harus direspon oleh kolom. Jadi kalau pada masa bangunan yang berlaku dua arah momen, maka kolom struktur yang direkomendasikan tentu sesuai dengan dua arah tersebut, misalnya bujur sangkar. Tapi bagi masa bangunan yang kecenderungannya momennya adalah satu arah, maka bisa digunakan bentuk persegi panjang untuk kolom tersebut. Jadi dimensi kolom ini juga tentunya untuk ketepatan ukuran, ketepatan dimensi bisa dihitung dengan rumus-rumus yang sudah pernah disampaikan dengan uji laboratorium dan sebagainya. Tapi dalam hal ini yang penting kalian memahami bagaimana keterkaitan antara menghitung berbagai dimensi tersebut dengan sistem struktur yang ada. Selanjutnya mungkin akan timbul pertanyaan, dengan balok yang cukup besar tadi, dimensinya 30-60, apakah di bagian tengah massa bangunan itu tidak diperlukan kolom struktur? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu. Karena kebetulan denah kita pada bagian tengah itu ada pertemuan antar dinding, pertemuan ruang, sehingga pada denah dasarnya di situ terdapat kolom praktis. Nah, pertanyaannya apakah kolom praktis itu bisa kita upgrade sebagai kolom struktur? Kembali lagi kepada filosofi awal bahwa kolom struktur itu adalah kolom yang fungsinya untuk menyalurkan beban. Sedangkan kolom praktis adalah kolom yang fungsinya adalah mengikat, menjaga kestabilan bidang dinding. Nah, dengan filosofi itu, kita bisa berargumentasi bahwa ketika ada keinginan untuk menghadirkan kolom di bagian tengah ini, maka menghadirkan kolom tersebut dengan tujuan adalah menerima pembebanan yang diperoleh dari balok struktur utama, sehingga akan ada efisiensi dimensi yang bisa dihasilkan dari penambahan kolom struktur itu di tengah. Dalam hal ini di tengah itu tidak selalu harus di tengah ruangan, boleh di bagian-bagian manapun, namun konsepnya adalah untuk membagi beban yang ada pada balok yang merupakan juga terusan dari beban yang ada pada bidang-bidang plat lantai. Jadi kalau kita bisa simulasikan ada kolom struktur yang dihubungkan oleh balok struktur warna orange tersebut, kemudian kita asumsikan ada dengan kondisi ini, maka momen lentur balok induknya cukup besar. Kemudian kalau kita asumsikan ditambah dengan kolom struktur di bagian tengah, maka dimensi
baloknya akan bisa kita perkecil, sehingga otomatis bagaimana sifat lentur yang ada pada balok itu juga semakin kecil. Dalam hal ini bentangnya diperkecil dari 7 meter, maka bentang tersebut bisa diefisiensikan menjadi bentang 3,5 meter. Namun ada catatan yang perlu diperhatikan bahwa dengan memperkecil bentang ini sebetulnya tidak mengurangi beban yang harus diterima oleh kolom sistem kolom tersebut, tapi lebih ke bagaimana mengefisiensikan balok struktur yang ada di sistem tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kolom struktur tersebut perlu dilanjutkan atau diteruskan sampai ke atas lantai 2? Sebetulnya tidak perlu untuk meneruskan kolom struktur, kecuali hanya sebagai kolom praktis jika di tengah tersebut juga ada pertemuan dinding ruang yang memerlukan kolom praktis. Kenapa? Karena ketika dihadirkan kolom struktur di bagian tengah, meneruskan kolom struktur di bagian bawah, apalagi jika ada balok yang menghubungkan antara dua bagian kolom struktur di bagian pinggir dengan bagian tengah, maka sejatinya sebetulnya itu ada hanya membebani struktur yang ada di bagian bawahnya. Sehingga sebetulnya ini tidak perlu untuk diteruskan. Jika diteruskan pun cukup sebagai kolom praktis. Kecuali di bagian atas akan ada plat lantai lagi yang harus yang harus disalurkan atau diterima bebannya. Ya, jadi ini adalah secara garis besar bagaimana menjawab pertanyaan soal UTS tadi, terutama soal nomor 1 sudah terjawab, soal nomor 2 juga sudah terjawab, tinggal soal nomor 3 bagaimana cara menggambarkan denah tersebut dengan menginformasikan kolom dan balok dan elemen-elemen lainnya. Baik, dalam hal ini saya kasih catatan lagi, ketika ada kolom di tengah tadi, maka efisiensi dimensi balok juga bisa dilakukan, sehingga awal yang tadi besar bisa diefisiensikan dengan dimensi yang lebih kecil, menyesuaikan dengan bentang yang diperkecil tadi. Nah, pada gambar ini, kita juga akan coba simulasikan bagaimana cara untuk menggambarkan pada denah. Mungkin kita akan awali dengan, ingat tadi di awal sudah disampaikan ada posisi kuda-kuda di bagian tengah, yaitu yang warna biru. Yang warna biru ini adalah posisi kuda-kuda. Kemudian yang biru muda itu adalah jurai luar, di mana dari hubungan ini kita akan tahu bahwa kolom-kolom utama yang harus hadir untuk mengakomodir titik tumbuh kuda-kuda itu adalah pada bagian-bagian tersebut, pada titik-titik tersebut, kemudian dilengkapi dengan hadirnya kolom-kolom struktur yang menerima beban di sudut bangunan. Kemudian dari titik-titik yang sudah kita dapat, tinggal kita pindahkan ke lantai 1. Kemudian jika kita merancang untuk menghadirkan kolom struktur di tengah, maka bisa digambarkan bahwa ada tambahan kolom di tengah di bagian lantai 1. Nah, selanjutnya, karena kita sudah menentukan di mana kolom-kolom struktur itu sejatinya harus menerus, idealnya menerus dari lantai 1 ke
lantai 2 sampai ke atap. Karena dia menyalurkan beban juga dari atap. Sehingga kalau kita gambarkan secara simbol, maka yang warna merah adalah kolom struktur, sedangkan yang warna biru adalah kolom-kolom praktis. Dari gambar ini, mahasiswa bisa saling mengevaluasi apakah pada UTS lalu sistem yang digambarkan sudah seperti ini. Jadi kalian tinggal melengkapi dengan memberikan keterangan yang mana kolom praktis, yang mana kolom struktur. Nah, tambahan lainnya mungkin perlu juga disampaikan bahwa barisan kolom-kolom struktur yang ada di sini itu disebut dengan trave. Jarak antara baris kolom-kolom tersebut disebut dengan trave. Sedangkan yang disebut dengan bentang itu adalah jarak yang menghubungkan antara kolom utama dengan kolom utama lainnya, yang biasa digunakan untuk menghitung dimensi balok. Nah, selanjutnya tinggal dilengkapi notasi-notasi lainnya. Notasi dinding, pintu jendela, kemudian dimensi, koordinat, struktur, dan seterusnya. Jadi dengan tampilan seperti ini sudah bisa menjawab soal nomor 3 pada UTS lalu. Nah, jika ini itu diteruskan ke bagaimana misalnya merencanakan pembalokan, karena ada kaitannya mungkin ya dengan tugas-tugas besar kalian nanti, maka kita bisa bayangkan secara sederhana pembalokan lantai 2-nya ada balok induk, ada mungkin di sini ada balok induk 1, balok induk 2. Jika di bagian tengah ini tidak diberikan kolom struktur pada lantai 1, sehingga balok induknya mungkin lebih besar dibandingkan balok induk yang ada di pinggir. Kemudian yang biru merupakan balok pengikat yang berada di setiap atas dinding lantai 1, di bagian bawah dinding lantai 2. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apakah diperlukan balok-balok anak di bagian plat lantai tersebut? Tinggal kita lihat lagi bagaimana ketentuan menghitung balok anak. Kita lihat plat lantai yang ada di sana dengan bentang dengan dimensi ukuran 3,5 kali 3,5 ini sebetulnya masih belum diperlukan hadir balok anak di sana, apalagi dengan ketebalan plat lantai tersebut 12 cm. Jadi balok anak itu tetap bisa diperlukan tergantung dengan bagaimana kalian merencanakan tebal plat lantai dan berapa bidang lantai minimum yang harus ditumpu atau dibantu oleh balok anak tersebut. Secara keseluruhan seperti itu. Sampai saat ini yang perlu ditekankan itu sebetulnya bukan bagaimana cara kalian menghitung dengan ketepatan, keakuratan. Tidak hanya itu juga penting, sangat penting. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana berpikir secara sistem, secara keseluruhan. Bahwa menghitung dimensi ada kaitannya dengan bentang. Bentang ada kaitannya dengan di mana kolom struktur yang dihubungkan pada bentang tersebut. Dan di mana saja kolom struktur itu ada kaitannya dengan pembebanannya. Demikian kurang lebih jika ada kekurangan dan kekeliruan, kami terbuka untuk kritik dan saran, dan jika ada pertanyaan silakan mengisi kolom komentar pada Google Classroom.
Demikian, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.